Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Kali ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang bagaimana kita mengoperasikan MNT di dalam sistem kita. Tentang bagi teman-teman atau rekan-rekan yang memang sedalaman tidak mengajar atau tidak menggunakan sistem yang baru selesai sekolah, ya, atau teman-teman yang sebenarnya sudah lama kemudian ada tambahan fitur baru kemarin dengan integrasi Zoom dari universitas, itu mungkin sempat terlewat, jadi kita hanya mengulang lagi aja. Oke, yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita satu pengenalan ini nanti kita lompatin aja, kemudian bagaimana cara melihat perkuliahan, membuat jurnal kehadiran atau attendance, kemudian membuat link Zoom pertemuan, ya, sehingga kegiatan yang kita lakukan nanti ya, bisa terikat dengan baik, terutama di bagian attendance, karena ini yang menentukan nanti kegiatan kita terikat atau tidak. Nah, untuk Zoom ini merupakan salah satu tambahan yang diberikan oleh universitas kepada kita untuk memudahkan sistem perkuliahan kita yang saat ini dalam kondisi pandemi masih menggunakan online. Ya, jadi universitas berlangganan aplikasi Zoom, ya, sehingga kita bisa menggunakan meeting. Nah, dengan kita melingkan Zoom kita, akun kita dengan MNT, maka kemudian ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan lisensi, sehingga kegiatan meeting menggunakan Zoom tidak terbatas pada 40 menit saja, seperti pada kondisi yang basic, tetapi bisa lebih tanpa batasan waktu. Oke, kita mulai saja. Untuk tentang apa itu saya rasa dilewatin saja. Ya. Langkah pertama tentu sudah tahu untuk membuka sister maka kita harus punya akun sister. Nah, akun sister itu kita masukkan adalah NPWP kita kemudian passwordnya. Nah, kalau misalkan yang sudah lupa maka bisa klik lupa password, nanti akan dikirim ke email, kita bisa bikin email atau password yang baru dengan yang kita inginkan. Atau kalau yang belum punya akun ya berarti ke OPDP untuk dibuatkan akunnya. Setelah kita memasukkan NIP kita kemudian password, kemudian kita klik login, maka kita akan masuk ke halaman sister. Nah, ini halaman depannya seperti ini. Ya, ada beberapa menu di sana. Ada menu akademik, ya, tugas akhir, event ormawa, presentasi dan web personal. Nah, yang akan kita lakukan adalah nanti berkaitan dengan kegiatan akademik, maka kita klik di bagian akademik. Oke, jadi kita klik di bagian akademik, ya, nanti kita untuk melihat perkuliahan kita, jadwal kajian kita, kemudian untuk mengganti jadwal juga, semuanya lewat di bagian akademik. Jadi ketika kita klik akademik, maka ada beberapa menu dari perkuliahan, perangkat pendidikan, jadwal kuliah, ganti jadwal, ya, untuk nilai, dan termasuk juga BKD ada di sana. Nah, yang akan kita bahas memang tidak semua. Kita bahas tentang perkuliahan, kemudian jadwal kuliah. Dan untuk ganti jadwal nanti di bagian tersendiri saja. Oke. Kalau kita klik perkuliahan maka akan muncul seperti ini. Ini adalah perkuliahan yang akan kita ampu dalam satu semester ini. Ini adalah 2021 semester dasar. Kalau ini kita rubah nanti akan muncul misalnya kita ingin lihat 2020 yang benar, gitu kan. Itu kita mengambil apa saja dari situ. Yang kita sesuaikan aja. Secara normal, kalau kita tidak merubah apapun, kita yang presenting otomatis di 2021 semester dasar dari semester ini. Ini adalah nama-nama perkuliahan yang kita ampu, ya. Kemudian ini bagi core, ya, koordinator blog itu nanti kalau ingin memasukkan RPS, ya ini kan masih kosongan. Maka ambil template dari sini kemudian mengadop, ya, template-nya kemudian di upload. Jadi di sini bisa muncul FPS-nya, silabusnya, kontraknya, dan sebagainya. Ya, kemudian ini link untuk melihat perkuliahan apa saja yang kita sedang yang saat ini sedang berlangsung. Ya, seperti ini. Nah, ini kalau klik link berjalan maka muncul seperti ini. Yang warna hijau ini artinya saat ini sedang berlangsung. Ya, dan ketika perkuliahan ini digunakan secara online menggunakan Zoom yang sudah terintegrasi maka akan muncul seperti ini. Ada tulisannya Zoom. Ya, kemudian yang biru-biru ini artinya dia mungkin saat ini sedang berlangsung tetapi dia
belum terrekod. Ya, harusnya kalau seperti ini dia sudah berlangsung kemudian dia membuat attendance, kemudian berhasil, maka harusnya akan muncul berubah warna menjadi hijau. Kalau dia masih belum hijau, masih biru, maka dia tidak terrekod. Itulah kemudian pentingnya kita belajar bagaimana membuat attendance. Nah, ketika dengan attendance harus benar. Yang penting adalah selain kita membuat link untuk attendance, yang penting adalah ini, ya, jadwalnya, jamnya, tanggalnya, menitnya itu harus sesuai dengan yang ada di jadwal. Nah, kecuali kalau kita merubah jadwal, maka kita sesuaikan dengan jadwal yang sudah kita rubah. Oke. Untuk melihat jadwal, ada di bagian akademik, klik jadwal kuliah. Ya, maka di situ kita akan melihat kuliah-kuliah apa aja yang ada, kemudian jadwalnya. Misalkan Sarjana Molekul ini hari Senin jam 8.50 sampai 11.30. Ini tutorialnya. Maka kita sesuaikan nanti di attendance itu sesuai dengan jam ini. Ya, kuliah neurosensoris hari Senin jam 7 sampai 9.40, maka harus sesuai dengan ini. Kalau kita kemudian keliru, maka jam 7.10 sampai 9.40, maka kemudian attendance kita tidak akan berhasil. Ya. Akan berhasil dan tidak akan terrekod. Karena sudah merasa bikin attendance, tetapi tidak terrekod, ternyata salah di dalam memasukkan menitnya. Ini diperhatikan, jadi ingat-ingat, dilihat dulu jadwal kuliahnya atau tutorialnya itu hari apa, ya, tanggal berapa, jam berapa, sampai jam berapa, ya, perlu dicatat dulu. Dengan nanti ketika membuat attendance juga tidak salah di dalam memasukkan. Nah, sekarang bagaimana kita membuat attendance? Nah, untuk membuat attendance kita ke menu akademik, kemudian ke bagian perkuliahan, ya, maka kemudian akan muncul kuliah-kuliah yang kita ampuh. Nah, di situ kemudian kita cari kuliah apa yang mau kita buatkan attendance atau tutorial misalkan gitu. Ini sebagai contoh adalah tutorial saya di kelompok O, ya. Maka untuk menuju MMP tutorial tersebut, maka kita tinggal klik link MMP atau link mata kuliah. Tinggal setelah link mata kuliah kita klik, maka kita akan diarahkan menuju ke mata kuliah yang ada. Ya. Kalau muncul halaman seperti ini, tinggal klik continue saja. Setelah klik continue, maka akan muncul di halaman MMP seperti ini. Ini kalau kosongan. Nah, ini kardiovaskular karena saya buka yang lain lagi, karena di neurobehavior atau di neurosensory sudah pernah saya isi. Nah, harapan saya dengan membuat yang kosongan lagi itu nanti sebagai contoh aja kalau kosongan seperti ini. Nah, jadi kalau sedang buka seperti ini kosongan, masih isinya adalah pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Ya, maka kita tinggal klik di sini, turn editing on, kita klik. Ya, maka kemudian dia akan berubah warna menjadi merah dan kemudian jadi turn editing off. Ya, ini nanti kita klik kalau kita sudah selesai membuat semuanya. Nah, setelah kita klik itu maka akan berubah pertemuan 1 kemudian di sini ada tanda pena. Ya, tanda pena artinya kita bisa mengedit. Ya, maka kita coba mulai membuat di pertemuan 1, kita klik tanda penanya. Ya, maka kemudian kita bisa akan ada muncul sebuah kolom kosong begitu. Itu kita tulis pertemuan 1 atau tulisan pertemuan 1 kita edit, kita tulis tutorial skenario 1 misalkan. Ya, setelah selesai menulis kemudian kita tekan enter, bukan menekan tombolnya di luar, jadi kita tekan enter. Nah, di bagian ini ya tertulis attendance ini kita ganti aja supaya mahasiswa tidak bingung ya dengan link yang kita buat. Bisa ditulis kehadiran tutorial, bisa ditulis daftar hadir mahasiswa, silakan sesuai selera. Yang penting jelas. Setelah selesai kemudian klik save and return to course.
Setelah kita klik, maka akan muncul menu yang baru di bawah tutorial skenario 1 tadi, akan muncul attendance kita. Ini saya tulis kehadiran tutorial. Setelah selesai, kemudian kita klik di kehadiran tutorial. Kita akan dibawa menuju ke halaman baru MNT yang seperti ini. Kita klik, pilih Add Session. Setelah Add Session, maka kemudian disinilah kita kemudian menyetel jam berapa, tanggal berapa kegiatan kita dilakukan. Nah, termasuk menitnya ini yang harus sesuai dengan jadwal perkuliahan. Ya, tadi saya bilang kalau misalkan kita ada mengganti jadwal, maka kita sesuaikan dengan jadwal yang baru. Ya, ini tanggalnya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, kemudian jamnya. Misalkan kita jam 8.50 sampai 11.30, ya ditulis jam 8.50 sampai 11.30. Jangan keliru kemudian jam 8.50 sampai jam 12.30. Karena kalau tidak sesuai maka tidak akan terlibat. Setelah kita sesuaikan, kemudian kita klik Add. Maka kemudian akan muncul halaman seperti ini. Ini adalah tempat di mana jumlah kehadiran mahasiswa itu akan direkod. Nah, kita bisa ngeceknya dengan klik Q3. Nah, jadi setelah kita sudah selesai membuat seperti ini, ya, itu sebenarnya atasnya sudah selesai. Ini kita tutup nggak apa-apa. Nanti waktu ketika tutorial, ya, kita ketika tutorial itu mulai atau jam tutorial sudah masuk pada jamnya, maka kemudian kita sempatkan untuk membuka MNT kita, membuka sistem tadi itu, ya, kemudian ke bagian link mata kuliah dan kita klik di bagian tutorial tadi, di bawahnya ada link jumlah kehadiran sehingga kita bisa masuk ke halaman ini. Jadi kita masuk ke halaman ini, kemudian kita lihat di sini bentuknya masih segitiga, kita klik segitiganya. Ini dilakukan nanti pada waktu kita sedang melaksanakan tutorial. Ya, jadi kita klik segitiga. Tutorial, kemudian kita buka attendance, kemudian kita klik segitiga, maka kita akan muncul seperti halaman ini, siapa mahasiswa kemudian ikut di kelompok kita tutorial. Nah, di sini ada tanda, ada P, ada simbol P, E, L, dan A. P itu artinya present, dia hadir. E itu artinya excuse, dia izin. L itu artinya terlambat, dia late. A itu absent, dia tidak hadir. Ya, jadi pilihannya adalah kita bisa mempresensikan mahasiswa. Ya, jadi kita mentangi di sini semuanya hadir, misalkan kalau mahasiswa hadir dan mendapat kesempatan untuk presensi. Tapi seharusnya mahasiswa sudah, ya, kalau mahasiswa sudah presensi, ya, maka di tanda yang pentil-pentil ini, lingkaran kosong ini, dia akan ada titik warna hitam. Kalau mereka sudah presensi. Sekarang ada yang presensi, tidak ada yang belum. Bisa kita ingatkan sewaktu tutorial. Oke, tolong yang belum presensi, siapa namanya, kemudian sampaikan silakan presensi. Jadi kalau misalkan kita mau habis nggak lama-lama, ya sudah tak presensiin aja, juga boleh. Ya. Kalau mahasiswa juga hadir ikut tutorial. Oke, kalau mahasiswa nggak hadir kemudian kita presensikan, ya jangan. Kalau nggak ada ya memang di klik absen gitu A. Kalau dia sakit ada izin maka excuse. Oke. Nah, setelah selesai masuk di sini, ya, urusan mahasiswa presensi sudah selesai, ya. Atau andai kata memang kita mau nunggu mahasiswa kelamaan, yang penting kita dulu terrecord, ya sudah, ya. Dari setelah buka ini kemudian kita scroll ini ke bawah, maka kita akan lihat di bagian bawah, di situ ada namanya save attendance. Jadi meskipun mahasiswanya belum presensi, ya, kalau kegiatan sudah dimulai, ya, kegiatan memang berjalan, kalau lagi masih presensi, biasanya presensi dulu. Jadi klik save attendance, maka kemudian otomatis di bagian perkuliahan tadi yang warna biru akan berubah jadi warna hijau. Jadi klik save attendance. Nah, begitu sudah bisa diklik, maka kemudian yang segitiga tadi akan berubah menjadi tanda panah warna hijau. Selesai, kemudian kita kembali ke tutorial. Nah, sudah selesai kalau itu urusan attendance. Jadi ingat, ya, tugas kita di awal sebelum tutorial terlaksana, kita membuat judul pertemuannya, kemudian kita membuat attendance-nya. Membuat attendance itu selesai ketika kita sudah membuat sesi add session-nya, ya. Sesi yang kemudian sesuai dengan jadwal tadi itu sudah selesai, ya.
Kegiatan nanti yang self attendance ya, itu nanti pada waktu kita yang melaksanakan tutorial. Ya, ketika tutorial kemudian kita buka ini sebentar, kemudian kita klik di sini, ya, kemudian klik di bagian segitiga tadi, kemudian self attendance, maka sudah kegiatan kita terekam. Nah, itu aman sudah. Perkara kemudian untuk zoomnya itu kita menggunakan link zoom sendiri, boleh, ya, ada masalah. Yang penting terdekat aja dulu. Ya. Nah, bagaimana supaya kemudian zoom kita muncul? Nah, artinya di jurnal perkuliahan itu kita terlihat online dan juga kewajiban menggunakan zoom agar kita integrasikan dengan kita. Nah, yang baru sudah dikirim dari PPPI, ya, link kita untuk menyetujui bahwa akun kita akan diintegrasikan. Itu tinggal diklik aja. Kalau yang sudah expired nanti minta lagi ke PPPI untuk dibuatkan link yang baru. Kita bisa menghubungikannya untuk kita hubungkan ke PPPI. Oke. Bagaimana kalau kita sudah terintegrasi begitu? Bagaimana kita membuat linknya? Sekarang kita coba membuat link Zoom kegiatan kita. Nah, kita masuk di tadi itu. Jadi setelah kita membuat skenario, kemudian membuat attendance, kita klik di sini juga. Klik. Nah, maka kalau tadi ya kita attendance di menu yang kedua, attendance. Maka untuk Zoom kita pakai yang external tool. Ya, kita melaksanakan atau melakukan langkah seperti kita membuat attendance, kemudian kita klik yang di sini sekarang bukan di attendance tapi di bagian external tool. Kita klik di external tool, kemudian kita klik add. Nah, setelah kita klik add, maka kemudian akan masuk ke halaman seperti ini. Di sini ada activity name, itu kita tulis saja di situ. Yang jelas link Zoom tutorial atau link Zoom perkuliahan atau link Zoom gitu aja supaya mahasiswa tahu. Nah, nanti di bawah bagian tutorial itu kan ada dua link, yang satu link attendance, yang satu adalah link untuk Zoom-nya. Setelah kita isi link Zoom, kemudian kita pilih di configure tool. Di situ tertulisnya adalah automatic based on tool URL. Itu kita klik tanahnya, nanti akan muncul pilihan lagi di bawahnya. Ada Zoom video conference. Ini langsung kita pilih aja yang Zoom video conference. Klik. Nah, selesai. Kita buat link Zoom-nya. Itu ada link attendance, ada link Zoom. Ya, tetapi link Zoom ini harus kita setel, ya. Dia jadwalnya dan sebagainya itu dilaksanakan kapan. Zoom itu bisa aktif. Masih di attendance tadi kita membuat sesi, ya. Maka untuk yang link Zoom kita juga membuat, ya, meetingnya kapan. Maka kemudian kita klik link Zoom, maka kita akan masuk ke halaman MMP yang terintegrasi dengan Zoom. Apabila muncul halaman seperti ini, tidak muncul tulisan new schedule new meeting dan sebagainya, dia menjadi halaman itu lama, maka mungkin browsernya nggak cocok. Ya, maka atau mungkin ada tingkat keamanan yang disetel di situ. Ya, maka bisa kita klik di sini, klik here. Nah, kemudian kita akan dialihkan ke aplikasi Zoom yang sudah terintegrasi dengan NIC kita. Akan muncul di situ kuliahannya apa, ya, kemudian, nah, kapan pelaksanaan Zoom dilakukan, ini bisa kita isi. Tanggalnya, jamnya, nah, akan kita buat terus berapa lama. Nah, untuk Zoom tidak harus sesuai dengan jadwal perkuliahan kita. Ya, berbeda dengan attendance. Kalau attendance tadi kan harus sesuai. Ya, kalau Zoom tidak sesuai, tidak apa-apa. Malah kita bisa pilih kemudian supaya tidak bingung lagi, tidak bikin setelan meeting Zoom lagi, kita bikin untuk selama-lamanya. Gitu. Jadi untuk waktu yang tidak terbatas, kapanpun kita mau, kapanpun digunakan juga bisa. Maka bisa nanti ada pilihannya. Ya, untuk memilih itu kita klik di recurring meeting, ya, kemudian ada pilihan nanti kita pilih yang no fix, ya no fix time. Nah, klik aja di situ, kemudian di situ ada muncul lagi ulang berapa kali, daily, weekly. Itu diklik yang di bagian ada daily, weekly, itu diklik daily, nanti akan muncul pilihan di situ daily, weekly, monthly. Nah, di bawah ada no fix time, kita pilih no fix time. Maka kemudian pilihan tanggal ini sudah tidak akan muncul, pilihan durasi tidak akan muncul. Jadi kita bisa menggunakan link itu kapanpun. Jadi tinggal
di copy aja linknya itu ke pengantin kita, ya. Dipakai lagi nggak apa-apa. Itu sudah. Begitu sudah kita setel, misalkan pakai itu aja lebih mudah, notice time, maka akan muncul ini halaman yang seharusnya tadi muncul ya. Sebelum halaman yang ini, ada muncul ini dulu. Ya, kita schedule meeting ini kalau kosongan. Schedule meeting akan muncul ini. Nah, ya, schedule meeting akan muncul ini. Ya, kita pilih, nggak usah tetapkan harinya, tanggalnya nggak usah, sudah, biar nggak repot. Ya, maka klik aja di recurring meetingnya. Ya, recurring meeting kita klik, nanti kita pilih kemudian bukan yang daily atau monthly, tapi kita pilih yang di bawahnya lagi adalah notice time. Itu biar lebih mudah. Nah, kemudian passwordnya dihilangi aja. Jadi nanti mau masuk Zoom harus ketik password dan sebagainya buat ya kelamaan. Waiting room juga dihilangkan aja sehingga siapapun yang sudah yang punya link itu kemudian mau masuk ke Zoom atau otomatis dia langsung masuk ke room. Nah, jadi kalau kita menerapkan aturan ya kalau memang terlambat ya terlambat, maka kita buat waiting room. Begitu dia masuk dia nunggu dulu waiting room, kita datang kita buka Zoom, baru kita add mereka. Itu kemudian yang telat maka dia akan nyantol di waiting room, nggak bisa mengikuti kuliah tutorial sampai kita izinkan. Oke, kemudian setting berikutnya adalah video. Videonya host participant sama-sama on, ya. Kemudian untuk audionya pilih both. Ini berubah. Ya. Jadi yang awalnya di off nanti ke on, ya. Video host maupun participant. Ya, audionya pilih yang both. Kemudian meeting option bisa kita pilih enable join before host. Ini kalau kita membolehkan mahasiswa masuk ruangan Zoom belum kita buka Zoom. Kita harus menunggu kita mereka sudah masuk kelas ibaratnya begitu, ya. Kemudian supaya mereka nggak berisik maka otomatis di mute. Maka bisa kita klik di sini tentang. Dan mereka begitu masuk sudah masuk nggak ngobrol sama temannya, ya mereka sudah nggak ramai juga selama ngobrol selama kuliahan. Ya, maka kita bisa pilih di sini mute participant upon entry. Dan mahasiswa akan otomatis di mute saat dia masuk Zoom. Kalau kita kemudian pengen otomatis merekam perjalanan kita, maka kita pilih record the meeting automatically on the local computer. Begitu selesai Zoom, kita close Zoom, nanti otomatis dia akan merekam atau menyimpan file video rekaman kuliah kita di laptop kita. Nah, kalau kita kepengennya tidak begitu, nanti laptop kita berat, kebanyakan video biasanya rata-rata 800 mega dan sebagainya, maka tidak usah kita pilih. Jadi selesai settingan kita klik save, maka kita sudah punya nih. Nah, linknya sudah terbentuk dengan baik. Tapi tidak perlu merubah apa-apa lagi di settingan MMP, kita sudah biarkan aja. Nah, dengan mengklik linknya dia akan otomatis masuk ke Zoom kegiatan perkuliahan yang kita buat. Kalau kita ingin berjaga-jaga suatu saat kemudian nanti pas dilala MMP atau sistem itu bermasalah, kita nggak bisa akses sehingga Zoom-nya bagaimana? Itu ada beberapa cara. Yang pertama, ya kalau misalnya sama-sama nggak bisa akses, mahasiswa nggak bisa, dosennya juga nggak bisa akses ke MMP untuk Zoom-nya, maka sebelum itu bisa kita copy, ya. Link ini bisa copy kemudian kita share ke mahasiswa. Ya. Atau nanti aja biarkan aja tutup apa adanya begitu. Dan misalkan MMP bermasalah, kita buka aja di bagian aplikasi Zoom kita. Zoom kita kemudian ada meeting, nah itu kita bisa kopikan URL-nya via aplikasi Zoom kita kayak seperti biasa. Kita kopikan, kita kirim ke mahasiswa kita. Oke, itu saya rasa. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Bisa WA kepada kami, tim IT, atau aplikasi saya juga boleh, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.